Al-Quran dan sebagian besar menunjukkan. Oke, saya bantu. Jadi sumber yang keempat penafsiran sahabat Nabi itu adalah berasal dari orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi yang sudah masuk Islam. Jadi yang pertama sumbernya apa? Al-Quran ya. Yang kedua hadis Nabi. Yang ketiga ijtihad para sahabat sendiri. Lah kalau sudah dari Nabi nggak ada, dari Al-Quran nggak ada, dari Nabi nggak ada, terus ijtihadnya sahabat juga sudah nggak nyampe untuk menjelaskan tentang ayat Al-Quran yang hendak dikaji, maka yang keempat ini ya sumber yang digunakan adalah apa? Adalah kisah-kisah atau penjelasan dari ulama-ulama Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Nih, ini biasanya berkaitan dengan cerita-cerita. Jadi sebagaimana Taurat dan Injil, Al-Quran juga berisi kisah-kisah ulama, kisah-kisah umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Masalahnya Al-Quran itu tidak menjelaskan secara komplit, tidak menjelaskan falam yata'arrad li tafasili juz'iyatil masail walam yastawfal qissah min jami'i nawahiha bal iktasara min dzalika ala maudhi'il ibrah faqat. Jadi setelah Al-Quran tidak menjelaskan misalnya kisah Nabi Yusuf, itu kisah Nabi Yusuf itu kan termasuk ahsanal qasasi, contohnya ini ya. Itu kan termasuk kisah yang lengkap sejak Nabi Yusuf kecil, kemudian bermimpi ahada asara kaukaba wa syamsa wal qamara aitum disajidin, terus kemudian dicelakakan oleh saudara-saudaranya, terus sampai menjadi raja kan begitu ya. Itu kan kisahnya utuh. Jadi tidak ada kisah yang seutuh selengkap kisah Nabi Yusuf di dalam Al-Quran. Masalahnya juga kisah Nabi Yusuf itu tidak sekomplit ya kisah-kisah yang ada di dalam Israil, kitab Taurat dan Injil. Contohnya, siapa nama wanita yang dicintai atau yang mencintai Nabi Yusuf? Siapa? Tahu dari mana? Al-Quran tidak menjelaskan kalau namanya itu Zulaiha ya. Namanya itu bukan Zulaiha ya, Zaleha ya. Dalam Ibnu Katsir itu disebutkan Zaleha. Ibnu Katsir itu menyebutkan riwayat bahwa namanya itu adalah Zaleha itu ya dari kitab Perjanjian Lama, kitab Taurat, kitab Injil. Siapa yang menjelaskan kalau misalnya namanya wanita istri Al-Aziz gitu ya, itu adalah Zaleha, yaitu ulama-ulama Nasrani yang sudah masuk Islam. Jadi dikutip, itu namanya kalau versi kami, versi orang-orang Nasrani atau Yahudi itu adalah Zaleha. Makanya ada yang mengatakan namanya Ro'il gitu kan ya, Ro'il ya. Tapi yang terkenal itu adalah Zulaiha gitu ya. Zaliha. Terus Abdul Aziz itu kan nama istrinya itu namanya Zaliha ya. Terus siapa nama suaminya? Cuma Abdul Aziz, Al-Aziz gitu ya. Jadi Al-Aziz itu artinya apa? Orang pejabat tinggi, Al-Aziz yang mulia. Nama aslinya siapa? Nama dagingnya? Enggak ada dalam Al-Quran kan? Itu namanya siapa? Ya carilah di kitab Israil itu, kitab-kitab Taurat ada namanya. Namanya Tipofar kan begitu. Tipofar gitu. Kerajaan apa yang berkuasa pada saat itu? Itu kerajaan sebelum Firaun. Itu kerajaan Heksos. Jadi kalau ingin tahu tentang sejarah ya, sejarah orang yang mengambil Nabi Yusuf sebagai anak angkat, tentang istrinya, tentang anaknya dan segala macam adat istiadatnya, ya carilah di kisah-kisah Israiliyah. Kisah-kisah yang memang terkenal ya, memang ada atau memang diceritakan oleh kitab Taurat ataupun kitab Injil gitu. Al-Quran nggak ada. Kenapa? Karena Al-Quran itu lebih kepada ibrah. Ibrah itu artinya apa? Pelajaran penting saja. Jadi tidak mendetailkan persoalan. Masalahnya di sini ya. Masalahnya kenapa kok kemudian muncul nama-nama, kemudian para sahabat ya.
para sahabat terutama ini ya, para sahabat yang menjadi mufassir ya, seperti Ibnu Abbas nanti dijelaskan pada bab selanjutnya, itu kok mengutip pandangan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang sudah masuk Islam, itu berkaitan dengan tabiiyah manusia yang serba penasaran, ya kan ya, serba penasaran. Kalau nggak ada namanya, nggak merasa nggak puas kan, nggak enak gitu ya. Dulu ada seorang laki-laki namanya Yusuf, dia itu dicintai oleh seorang perempuan, yaitu merupakan ibu angkatnya. Nanya kan, siapa namanya ibu angkatnya itu? Siapa ya? Dari mana dia itu? Seperti apa? Bahkan orang kemudian bertanya-tanya, Nabi Yusuf ketika digoda oleh Siti Zulaikha itu usia berapa? Di mana? Bagaimana caranya? Kalau kita melihat Al-Quran, itu kan bahasanya wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak, nutup pintu, setelah itu haytalak, datanglah kemari. Cuma dua acting itu kan, dua action itu kan ya. Tapi kalau lihat di Taurat dan Injil, ini ada namanya tafsir muqaron ya, bainal Al-Quran wal Injil ya gitu ya. Itu saya baca, itu kalau di Injil itu ya gitu ya, di perjanjian lama itu dan perjanjian baru dikatakan itu lebih detail, lebih lengkap lagi bagaimana Siti Zulaikha itu merayu Nabi Yusuf. Bukan hanya wa ghallaqatil abwa qalat ta'ala, bukan hanya nutup itu terus kemudian bilang ayo kemari, bukan. Ya rayuan-rayuan sebagaimana biasa begitu. Lebih detail lagi begitu. Jadi kan bagi orang-orang yang serba penasaran itu kan menarik gitu kan. Makin detail makin menarik, makin terperinci makin menarik gitu kan ya. Nah, inilah kemudian yang memunculkan banyak-banyak kisah Israiliyat yang dikutip dalam tafsir-tafsir karena berkaitan memang kecenderungan manusia untuk lebih tahu banyak hal terkait dengan cerita yang sedang mereka simak, perhatikan begitu. Ini walamma kanatil uqulu daiman tamilu ilal istifa wal istiqda ja'ala ba'dus sahabah yarji'una fi istifai hadhil qasas allati lam yata'arrad lahal Qur'an min jami' nawahiha illa man dakhala fi dinihim min ahlil kitab ka Abdullah bin Salam. Karena manusia itu cenderung untuk tahu lebih banyak tentang cerita yang sedang mereka baca, maka kemudian sebagian sahabat mengambil informasi lengkapnya yang lain itu yang tidak terkapar dalam Al-Quran dari kisah-kisah atau sumber-sumber di luar Islam. Begitu kemudian. Tapi juga heran manusia gitu ya. Coba kamu, sepotong informasi yang tidak lengkap itu seolah-olah harus ditagih, harus dipaksa, harus diusahakan bagaimana lengkap, kan begitu ya. Walaupun potongan kampanye itu belum bisa dipastikan validitasnya, validitas ya, apa kebenarannya, ya kan ya. Cuma kalau tidak lengkap gimana gitu ya. Lebih baik lengkap walaupun bagian kelengkapannya ini misalnya masih samar keasliannya atau mungkin palsu, tapi itu lebih memuaskan ketimbang kemudian sebuah cerita itu sepotong tidak lengkap, kan begitu, tidak lengkap. Contohnya begini, ada seorang laki-laki, kemudian laki-laki itu menangis sendirian, merobek-robek bajunya. Timbul pertanyaan apa anda? Timbul, kenapa kok dia menangis? Wong dia laki-laki, kok merobek-robek bajunya? Terus ada orang bilang sama kamu, bilang begini, dia itu menangis seperti itu karena baru ditinggal oleh kekasihnya. Oh iya, karena si perempuan meninggalkan dia karena menemukan laki-laki yang lebih tampan dan lebih mapan daripada dirinya. Si laki-laki sudah kandung cinta, akhirnya dia kemudian tidak bisa mengejar si wanita yang sudah jauh meninggalkan kampung halamannya dan tidak tahu di mana alamatnya, sehingga kemudian laki-laki itu stres. Kamu percaya apa anda itu? Percaya. Kenapa? Memuaskan akal jiwa kamu, memuaskan rasa penasaran kamu. Iya, masuk akal begitu. Padahal ya, informasi yang baru kamu dapatkan itu belum tentu benar. Tapi kenapa kamu mudah menerima? Karena itu yang kamu butuhkan. Apa? Kehausan, ya, rasa dahaga jiwa kamu atas rasa penasaran itu membuat kamu menerima segala hal yang sekiranya bisa menghilangkan rasa haus itu. Ya kayak orang dahaga gitu ya.
kayak orang haus gitu ya. Tidak perlu yang jelas-jelas air murni, air bagus ya. Yang penting air gitu ya. Yang penting air gitu ya. Atau yang penting seperti air gitu kan ya. Kayak fata morgana itu ya. Dikejar-kejar itu. Kenapa? Ya itu tabiiyah manusia begitu kan. Itu ya. Akhirnya banyak muncul masuk ke dalam tafsir seperti itu kemudian. Bumbu-bumbu kisah-kisah yang membuat orang kemudian tertarik untuk membacanya gitu. Itu ya, itu kenapa kemudian dalam banyak tafsir itu bermunculan beragam kisah-kisah Israiliyat. Wa hadza bid-darirati kana binisbati ila ma laisa indahum fi syai'un an Rasulillah. Jelas saja semua kisah-kisah Israiliyat yang menjadi sumber keempat dari tafsir para sahabat itu jelas bukan berasal dari Rasulullah, jelas. Karena itulah kemudian para sahabat itu mencari sumber beritanya itu di luar Islam. Ahamiyatu hadzal masdar binisbati lil masadari sabiqah. Terus apa urgensi atau pentingnya sumber keempat ini yang Israiliyat ini dibandingkan yang tiga? Yang pertama, Al-Quran, hadis Nabi atau ijtihad para sahabat. Lam yakun lahu minal ahammiyati fit tafsir ma lil masadiri tsalitsah as-sabiqah. Yang keempat ini dianggap tidak sepenting ya. Tidak sepenting tiga sumber tafsir yang pertama tadi. Yang keempat ini. Wa innama kana masdaran dayqan mahdudan. Yang keempat ini merupakan sumber informasi tentang tafsir berkaitan dengan ayat-ayat cerita rata-rata ini dayqan mahdudan. Apa ya? Sempit dan juga terbatas. Wadhalika anna Taurata wal Injil, apa alasannya kemudian kok dianggap tidak sepenting tiga sumber yang pertama? Apa alasannya? Anna Taurah wal Injil waqa'a fihima katsirun minat tahrif wat tabdil. Pertama, karena Injil dan Taurat, kata Dr. Hussein Ad-Dhahabi ini, itu banyak mengalami pemalsuan, perubahan. Jadi banyak sudah tidak autentik ya. Ayat-ayatnya termasuk juga kisah-kisahnya tidak autentik. Artinya bukan sepenuhnya berasal dari Allah. Sudah ada otak-atik tangan dari sebagian oknum ya, dari agamawan dua agama tersebut untuk menambah atau mengurangi kisah-kisah di dalam kitab Taurat dan Injil. Itu yang pertama alasannya mengapa kemudian sumber yang keempat ini, yaitu sumber kisah Israel, itu dianggap tidak sepenting sumber tafsir tiga yang pertama. Karena katsirun minat tahrif wat tabdil. Karena itulah kemudian para sahabat itu menghadapi beragam sumber kisah Israiliyat yang berasal dari Taurat dan Injil ini, itu betul-betul ekstra hati-hati. Wa kana tabiyan ayyuhafidhu as-sahabatu ala aqidatihim. Wa yasunul Qur'an ayyakhda'a fi fahmi ma'aniyati syai' mimma ja'a dzikruhu fi hadzal kutubil lati la'ibat fiha aidil muharrifin. Jadi agar kemudian Al-Qur'an yang autentik gitu ya, karena inna nazzalna dzikra wa inna lahu bidun gitu ya. Jadi kan Al-Qur'an ini termasuk Al-Qur'an kitab suci yang autentik, agar kemudian tidak tercoreng ya, agar kemudian kualitasnya tidak rendah, sebab kemudian dimasuki oleh kisah Israiliyat yang sebagian besar sudah mengalami banyak perubahan. Maka kemudian para sahabat itu fakanu la ya'khuduna al-kitab illa ma yattafiqu aqidatahum wa la yata'aradu ma'al Qur'an. Yang pertama, ketika ada kisah Israiliyat, para sahabat tuh lihat, ini kira-kira sesuai enggak dengan akidah kaum muslimin? Ini sesuai enggak dengan Al-Qur'an? Ini yang pertama.
Dilihat, tidak langsung kemudian semua kisah Israel itu diambil. Yang penting memuaskan dahaga keingintahuan mereka. Tidak. Kalau kemudian sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan akidah, mereka ambil. Nah, kalau kemudian tidak sesuai gimana? Amma ma ittadhalahum kadzbuhu, ya. Jika jelas bagi mereka kadzbuhu, nilai kebohongannya, ya. Karena sudah diubah misalnya. Mimma yu'anidul Quran wa yatanafa ma'al aqidah fakanu yarfudunahu wa la yusaddiqunahu. Kalau jelas-jelas sudah bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan Al-Quran, mereka kemudian tidak mengambil kisah tersebut. Adapun sebuah kisah yang tidak jelas nilainya apakah sesuai dengan Al-Quran atau tidak, maka mereka itu sakitun diam, tidak mendustakannya dan juga tidak membenarkannya. Tentang masalah kisah Israilite ini nanti ada bab khusus, ya. Sejauh mana para sahabat itu menyeleksi kisah-kisah Israel itu untuk dijadikan sebagai sumber keempat di dalam menafsiri ayat-ayat Al-Quran. Nih, itu pentingnya, ya, pentingnya orang pintar, pentingnya orang cerdas. Orang cerdas itu tidak mudah mengambil sebuah informasi yang mereka dapatkan, walaupun itu dianggap masuk akal, ya. Walaupun mereka itu ingin atau penasaran untuk melengkapi sepotong kisah yang sudah mereka terima sebelumnya. Jadi kalau ada informasi datang kepada mereka, orang yang cerdas itu tidak langsung mengambilnya. Nih, ini orang cerdas ini. Tapi kalau orang nggak cerdas, yang penting cocok dengan seleranya, salah benar itu urusan belakangan. Nah ini, ya, kadang kita itu lebih mudah menerima informasi yang sesuai dengan keinginan kita, selera kita, bukan karena itu benar atau salah. Ini, ya, kalau kita musuhan dengan A, maka seluruh berita tentang buruknya A kita terima. Kenapa? Bukan karena itu benar, tapi sesuai dengan selera kita, karena kebetulan A itu adalah musuh kita. Kan begitu. Kalau A teman kita, lalu ada informasi salah tentang A, kita akan segera menolaknya. Bukan karena informasinya salah, tapi karena A kebetulan adalah teman kita, ya, guru kita, lembaga kita, alma mater kita. Setiap ada informasi yang salah, langsung kita tolak. Itu bohong, itu bohong, itu bohong. Walaupun itu kadang bisa benar. Kita menolaknya bukan karena itu berita salah, tapi berita itu berkaitan dengan alma mater dan orang-orang yang kita cintai. Tuh. Jadi orang cerdas itu harus objektif. Tahu objektif, ya? Apa objektif itu? Ya, betul-betul sesuai dengan informasi dan itu apa adanya. Bukan karena sesuai dengan selera kita. Makanya kan ada orang mengatakan kita itu biasa mendengar apa yang kita ingin dengarkan. Bukan karena betul-betul ingin mendengar, tetapi kita ingin itu mendengarkan apa yang kita ingin dengarkan. Makanya ketika ada orang bicara kepada kita, ya, kita hanya ingin mendengarkan apa yang kita ingin dengarkan. Sebagian hal yang tidak ingin kita dengarkan kita abaikan kemudian. Tidak peduli dengan apa orang yang hendak dikatakan oleh orang tersebut, ya. Selama sudah tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya sudah, kita nggak usah mendengarkan, begitu kan, ya. No. Itu ya, makanya terjadinya miskomunikasi seperti itu. Saya tadi malam baca sebuah ayat Al-Quran terkait dengan ayatul ifki. Ini penting, ini ayatul ifki. Ayatul ifki itu berkaitan dengan kisah Siti Aisyah yang difitnah karena dia itu berduaan dengan Sofwan. Sofwan ini adalah orang yang ditugaskan, ada dua versi. Pertama, untuk memata-matai gerakan kaum kafir Quraisy yang hendak menyerang orang Islam. Yang kedua, dia bertugas juga untuk mencari orang-orang Muslim yang tertinggal dalam perjalanan. Jadi Siti Aisyah itu tertinggal dalam perjalanan karena ada yang mengatakan kalungnya hilang, ada yang mengatakan karena sedang buang hajat, terus rombongannya pulang, begitu, ya, tertinggal di belakang. Jadi Sofwan dan Siti Aisyah itu pulang kemudian ke Madinah berduaan, ya. Tapi Sofwan itu sangat luar biasa takdim dan tawadhu, ya. Jadi kudanya itu diberikan kepada Siti Aisyah dan selama perjalanan itu tidak pernah berbicara dengan Siti Aisyah. Nah, ini akhirnya apa? Terdengar al-ifki. Al-ifki itu artinya apa?
berita bohong yang luar biasa bahwa Siti Aisyah itu ada main dengan Sofwan selama hampir 40 hari. Madinah goncang, gonjang-ganjing, gara-gara Siti Aisyah istri Rasulullah dikabarkan bermain hati dengan Sofwan. Ini ya. Al-Quran menyebutnya, Pak, saya lupa ayatnya ya. Kasus ifki ini itu bukan buruk tapi bagus bagi kalian. Nah ini ya. Kok bisa gitu ya? Saya baca tafsirnya itu, yang menafsir itu Murtadha Mutahari, orang Syiah dari Iran, tapi luar biasa tafsirnya itu. Beliau bilang begini, kenapa Al-Quran itu mengatakan ifkun ini, berita buruk ini itu bagus bagi orang Islam? Karena dua hal. Pertama, masyarakat itu biasanya selalu ada orang-orang munafik, ya, yang nampak wajahnya itu berteman, tapi hati itu jahat banget, ya. Yang tersenyum mulutnya, tapi meringis hatinya, kan begitu ya. Bermuka manis di depan kita, tapi ingin mau nyobek-nyobek diri kita ketika kita sudah tidak ada di hadapannya. Itu orang munafik ini. Dalam keadaan masyarakat tenang, orang munafik itu diam mencari kesempatan. Ketika masyarakat sudah bergejolak, dia tampil kemudian dengan wajah aslinya untuk merobek masyarakat dari dalam. Ini bahayanya orang munafik, dari dalam. Kalau dari luar kita antisipasi, kalau dari dalam, musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, kan itu kan bahaya. Iya. Tidak ada musuh yang lebih berat daripada suami atau istri sendiri. Kan ya? Tidak ada musuh yang lebih besar daripada anak-anak kita sendiri. Kalau orang luar kita gampang ya, tutup pintu, kan ya. Tapi kalau istrinya adalah musuh kita, anak kita adalah musuh kita, apa yang mau ditutup di dalam bersama-sama kok? Nah, itu orang munafik itu. Makanya itu baik, ifkun itu baik agar umat Islam itu tahu bahwasanya di Madinah itu tidak aman. Ada orang munafik yang selalu mengintai setiap saat. Abdullah bin Salul ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Tuh yang pertama. Tapi ada yang nomor dua yang menarik. Kenapa itu disebut sebagai berita bagus? Karena ternyata orang munafik itu tidak akan bergerak sangat jauh tanpa dibantu oleh sesama orang muslim yang taat, yang alim. Kenapa? Karena orang muslim ini ternyata membantu orang munafik tanpa mereka sadari. Tidak cerdas berarti. Jadi yang membuat berita ini tersebar ke Madinah selama 40 hari menggoncang keluarga Rasul, itu ternyata siapa yang menyebarkan? Umat Islam yang taat-taat ini, yang cinta kepada Rasul ini, yang menyebarkan. Kenapa? Karena ketidaksadaran dan ketidaktahuan mereka. Dengan cara apa? Pertama, dengan cara mengulang-ulang berita itu. Mengulang-ulang berita itu. Tidak membenarkan mereka dan tidak mendustakan. Cuma satu, sering mengulang-ulang. Lah, ketika berita bohong itu diulang-ulang, maka semakin tersebar. Diulang satu kali, tersebar satu kali. Kalau diulang ribuan kali, tersebar ribuan kali kemudian. Jadi mereka tidak membenarkan dan tidak menolak. Cuma satu kelemahan mereka apa? Mengulang-ulang. Lah, semakin diulang-ulang kisah seperti itu, akhirnya apa? Semakin merata diketahui oleh banyak orang dan akhirnya menjadi sebuah kebenaran yang dibenar-benarkan. Begitu kan ya? Itu kan? Nah, ini yang kedua ini yang sering terjadi kata mufassir itu. Sering terjadi ini. Kenapa? Kita secara tidak sadar kemudian yaitu mengulang-ulang berita buruk tentang saudara kita sendiri. Kita tidak menolak. Nah, ini masalahnya ini ya. Padahal kan begini dalam masalah informasi itu. Selama informasi itu tidak nyata, maka itu dianggap bohong. Begitu. Jadi yang disebut dengan berita nyata itu, kalau sudah ada 4 saksi kan begitu, itu nyata, itu berarti itu sudah wajib kita percaya. Kalau belum ada 4 saksi, berita itu adalah berita bohong tentang saudara kita misalnya sama umat Islam, itu dianggap berita bohong. Pertama apa? Kita harus menolaknya. Yang kedua yang paling penting, kita tidak boleh membicarakannya. Nah, itu bahayanya kalau kemudian membicarakannya.
Nah, jadi itu penting kata Al-Quran, berita ifkun itu biar orang Islam sadar bahwa di tubuh umat Islam itu selalu ada orang yang munafik. Yang kedua, kelemahan umat Islam itu adalah secara tidak sadar mengulang berita bohong itu sehingga menjadi berita yang tersebar luas seolah-olah itu adalah berita yang benar. Itu kan. Ada berita bohong misalnya, itu kiai itu ya, itu kayaknya ngambil dana lembaga. Itu kamu dengar misalnya, masa ya, gitu kan ya, kan kamu ingin penasaran kan, masa ya, akhirnya kamu datang sama teman-teman kamu bilang begini, kamu dengar enggak informasi apa? Kiai itu katanya ngambil dana lembaga. Masa? Iya, saya juga penasaran kok. Masa ya? Akhirnya apa? Dia juga penasaran. Nanya kepada orang lain, akhirnya apa? Berita yang awalnya dugaan atau berita yang belum jelas itu akhirnya menjadi sebuah kenyataan, sebuah berita yang seolah-olah benar bahwa kiai itu sedang atau telah mengambil dana lembaga. Padahal kan belum terbukti. Itu mencemarkan nama baik walaupun kamu tidak membenarkannya. Dengan mengatakan atau dengan menceritakan ulang berarti kamu sudah menyebarkan aib dari orang tersebut. Bahaya ya. Bahaya. Makanya kan begini ya, setiap kita mendengar sebuah informasi negatif, satu tugas kita datang ke sumber utama, kita selidiki betul apa enggak. Misalnya kiai kamu diduga mengambil dana umat, masa ya kan datang, maaf Bapak Kiai saya mau nanya begini. Oh iya bukan jelas sudah kan. Jadi tugas kamu ketika mendengar informasi yang negatif datang ke sumber utama. Kalau kamu tidak datang ke sumber utama, apa tugas kamu? Diam. Selama kamu tidak memiliki informasi kuat terkait hal tersebut, maka tugas kamu, kewajiban kamu adalah diam. Ketika ada orang nanya, kamu dengar enggak? Enggak tahu itu berita bohong itu. Begitu langsung begitu berita bohong itu. Begitu ya. Karena kita terlalu banyak dimakan oleh berita bohong yang seolah-olah enak kita bicarakan ya. Seolah-olah kita benar membicarakan karena kita tidak pernah menuduhnya. Padahal dengan membicarakannya kita sudah menyebarkan aib orang itu sudah. Aib orang ya. Apalagi di berita-berita, apalagi sekarang di media sosial itu. Tuh. Ya, sama ini dengan kisah Israiliyat ini kan. Kalau sesuai dengan akidah Islam, benar nyata, terima, ambil. Kalau ternyata sudah jelas-jelas tidak sesuai dengan Islam, dengan Al-Quran atau dengan akidah, ditolak, sahabat. Kalau bainahuma di antara keduanya apa? Uskut, diam, nggak usah berkomentar, diam. Kubur dalam-dalam. Ini adalah kecerdasan dalam menerima informasi. Gitu ya. Makanya saya sangat setuju dengan ada orang yang mengatakan orang itu kualitasnya dilihat dengan 3 hal, dengan bagaimana dia berbicara. Kalau dia berbicara tentang masalah orang, berarti apa? Pikirannya itu pikiran orang rendahan. Kalau dia berbicara tentang peristiwa, sejarah, ini agak menengah, lumayan. Tapi kalau berbicara tentang ide-ide, konsep-konsep, gagasan, ini orang cerdas. Kalau yang dibicarakan tetangganya, si Siti itu beli baju, ya ini orang rendahan nih. Informasinya rendah. Kalau tentang berita, sejarah, peristiwa, segala macam lumayan. Tapi kalau ide-ide, konsep-konsep, gimana kita ini 20 tahun yang akan datang? Gimana ini? Bagaimana yang harus kita ciptakan ini? Bagaimana kita membangun sebuah peradaban yang luar biasa berdasarkan ajaran Islam? Wah, ini bagus ini. Konsepnya ini kan bagus ini. Ini orang-orang besar ini. Nah, dilihat dari itu yang dibicarakan. Kalau tiap hari ngomong tentang masalah nasi, ikan, kita sekarang makan apa ya? Makan nasi, ikannya apa ya? Kerupuk, janganlah, tahu. Masa kerupuk tiap hari? Istiqomah bagus, tapi kalau kerupuk terus kan nggak bagus sama kesehatan. Iya. Pikirannya harus di-upgrade ya, ditinggikan. Termasuk ketika mendengar informasi. Kalau tentang orang tetangga, kamu tahu enggak tetangga kita begini? Sok
itu informasi rendahan, ditingkatkan begitu mestinya ya. Oke, demikian. Kita lanjutkan insyaallah minggu depan ya, terkait dengan ini ya, al-faslus tsani, al-mufassirun minas